Selamat pagi sahabat Mirai Aset ya. Jadi kita melihat beberapa bank sentral di negara-negara maju dalam beberapa hari ini melakukan monetary policy meeting ya, yang kemarin sudah melakukan the Fed dan juga ECB yang sudah sesuai dengan ekspektasi menaikkan sebesar 25 basis point. Mungkin langsung di slide satu aja. Jadi memang The Fed ya setelah kemarin akhirnya menaikkan suku bunga sesuai dengan ekspektasi ya sebesar 25 basis point ke range-nya 5,25 sampai 5,5%, dan mereka juga sebenarnya masih memberi ruang ya, masih memiliki flexibility ya bergantung dengan perkembangan data-data ke depan terutama ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan adanya kembali kenaikan sebesar 25 basis point di bulan September mendatang. Dan ini sepertinya memang akan banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh perkembangan data-data ya, terutama data-data yang terkait dengan tingkat pengangguran dan inflasi ya. Jadi memang saat ini meskipun inflasi di Amerika itu sudah turun yang untuk CPI ya ke 3% di bulan Juni. Namun kalau kami melihat ya bahwa potensi untuk terjadinya rebound di bulan-bulan mendatang itu cukup besar, dan sepertinya memang 3% ini disebabkan oleh adanya high base karena di bulan Juni tahun lalu itu inflasi di Amerika Serikat itu secara year on year itu mencapai 9% yang dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak ya. Dan di bulan Juli akan terjadi low base ya, dan most likely hampir dapat kami pastikan ya bahwa akan naik secara year on year ke sekitar mungkin 3,1 sampai 3,2%, dan masih ada potensi untuk terus naik sampai dengan akhir tahun mungkin ke kisaran 3,5 sampai ke 4%. Ya, jadi perkembangan dari keputusan ke depan ini memang akan sangat data dependent atau akan dipengaruhi oleh data-data inflasi dan tingkat pengangguran. Ya, jadi sementara kalau dari market sendiri, dari CME, Watch Tools, The Fed Watch Tools itu mereka memperkirakan ya, berspekulasi bahwa kenaikan kemarin itu merupakan yang terakhir kalinya ya. Jadi mungkin ada perbedaan di antara perbedaan persepsi di antara market dan The Fed ini ke depan berpotensi menimbulkan volatilitas ya. Jadi kedua argumen ini memang masih didasarkan kepada argumen yang cukup kuat ya. Karena kalau untuk menahan suku bunga ya sepertinya ini didukung oleh argumen bahwa kondisi finansial di Amerika Serikat itu saat ini juga sudah mengetat ya, terlihat dari lending standar ya yang lebih ketat, sehingga akan kemungkinan ke depan sebenarnya inflasi itu akan menurun. Ini kalau dari sisi argumen akan menahan suku bunga. Jadi kalau dari kita sendiri memang kemungkinan ke depan masih 50-50 ya, apakah akan naik kembali atau akan ditahan ya, dan memang akan bergantung kepada beberapa data ke depan. Dan kalau dari The Fed sendiri ini yang akan ditentukan oleh data inflasi inti atau core PCE inflation. Next. Dan kemarin juga sesuai dengan ekspektasi ya bahwa ECB itu kembali juga menaikkan suku bunga ya dengan level yang sama dengan The Fed 25 basis point, dan juga seperti halnya The Fed, ECB juga tidak menutup kemungkinan untuk adanya kembali kenaikan suku bunga di pertemuan berikutnya. Dan pada minggu depan ya di tanggal 3 Agustus itu Bank of England juga akan melakukan meeting terkait dengan penetapan suku bunga, dan memang hampir juga dapat dipastikan bahwa masih akan kembali menaikkan suku bunga ya, mungkin sebesar 25 basis point, karena inflasi di ketiga negara dan region tersebut itu masih sangat tinggi ya, masih jauh di atas level target yang sebesar 2% ya, sehingga memang kebijakan dalam penanganan inflasinya masih belum akan berakhir dalam waktu dekat, dan kemungkinan masih akan ditahan dalam level yang tinggi untuk beberapa waktu ke depan. Dan di hari ini sendiri juga akan ada central bank meeting oleh Bank of Japan ya, di mana sepertinya memang mereka masih akan tetap mempertahankan suku bunga, namun pasar melihat terkait dengan kebijakan apakah akan ada sinyal mengenai kebijakan intervensi atau yield curve control
yang selama ini memang cenderung diturunkan range-nya ya, dan apabila adanya sinyal perubahan maka bisa bisa membuka kemungkinan bahwa akan terjadi adjustment di market ya, atau dengan kata lain eh, obligasi pemerintah Jepang itu bisa mengalami kenaikan. Jadi memang sinyal dari beberapa bank sentral di negara-negara maju yang memang sangat berpengaruh ke market ke depan itu cenderung memang masih relatif hawkish dan tidak menutup masih akan berlanjutnya kenaikan suku bunga. Namun demikian memang mungkin sudah mendekati akhir dari siklus pengetatan moneter kali ini, dan dengan masih tingginya ketidakpastian ini juga dapat menimbulkan risiko volatilitas kalau kita lihat dalam mungkin sebulan sampai dengan 2 bulan ke depan. Next. Nah, kalau kita lihat ya memang kemungkinan akan adanya kembali kenaikan di bulan September itu terlihat dari kondisi ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang saat ini memang masih sangat ketat ya, dengan permintaan tenaga kerja masih sangat tinggi, dan secara konsisten data non-farm payroll di Amerika itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan yang diperkirakan oleh market atau lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus. Di sisi lain, tekanan harga tenaga kerja itu juga masih sangat tinggi ya, dengan average hourly earnings growth di Amerika itu mencapai itu masih di kisaran sekitar 4,4%, dan ini juga yang biasanya lebih mempengaruhi terhadap perkembangan core PC inflation di Amerika Serikat, dan angka 4,4% ini masih cenderung cukup tinggi, dan juga tingkat pengangguran di Amerika masih sangat rendah ya, terakhir di bulan Juni itu 3,6% ya, sehingga hal ini juga menyebabkan sepertinya makin agak sulit untuk uh, inflasi di Amerika Serikat itu akan turun lebih signifikan lagi. Next. Ya, dan kalau kita lihat ya perkembangan dari keputusan beberapa bank sentral di dunia, terutama dari The Fed itu dalam beberapa waktu terakhir, dalam seminggu terakhir itu sempat menimbulkan kenaikan volatilitas ya. Namun memang karena sudah sesuai dengan ekspektasi dan bahkan muncul anggapan bahwa kenaikan kemarin merupakan yang terakhir kalinya, sehingga respons market terhadap apa yang disampaikan oleh Jerome Powell kemarin itu justru direspons dengan positif ya, terlihat dari penurunan indeks penurunan dari imbal hasil surat berharga Amerika Serikat yang tenornya 2 tahun itu kemarin turun ke 4,85%, dan secara month to date itu sudah turun sekitar 4,38 basis point. Sementara untuk yang 10 year itu juga turun ke sebesar 1,77 basis point, dan kemarin itu di level 3,87%, dan tidak terjadi kenaikan yang terlalu berarti ya. Jadi memang ini didasarkan oleh anggapan bahwa keputusan kenaikan kemarin merupakan yang terakhir kalinya. Namun ke depan sepertinya apabila terjadi penyesuaian market ya, atau dengan kata lain tanda-tanda akan kenaikan suku bunga di bulan September itu lebih besar, maka kemungkinan akan kembali terjadi kenaikan imbal hasil. Dan kalau kita lihat terjadi inverted yield curve-nya itu semakin melebar, dan ini salah satu sinyal bahwa Amerika Serikat, perekonomian Amerika Serikat itu akan mengalami resesi di beberapa kuartal ke depan. Next. Ya, untuk impact-nya ke rupiah ya, kemarin sebenarnya rupiah dalam beberapa hari terakhir itu relatif cukup stabil ya di kisaran 15.000, dan kemarin ditutup di 14.990. Dan sepertinya kalau dengan persepsi market saat ini ya bahwa tidak akan ada lagi kenaikan Fed funds rate, itu mungkin dalam jangka pendek ini relatif akan positif untuk rupiah ya, dan memang dalam beberapa waktu ke depan ya, mungkin sekitar sebulan ke depan itu kita perkirakan masih akan tetap bertahan di bawah 15.000 ya. Dan memang kalau kita lihat sepanjang bulan Juli ini ya,
kinerja rupiah sepertinya tidak terlalu baik ya apabila dibandingkan dengan mata uang lainnya yang seperti Thai baht itu sudah menguat sekitar 3,4% dan beberapa mata uang di ASEAN lainnya seperti ringgit dan juga Singapura dolar dan beberapa negara mata uang negara-negara maju yang di bulan Juli ini cenderung posisinya adalah apresiasi. Sementara rupiah itu relatif flat ya di sekitar 14.999. Namun memang dalam jangka pendek sepertinya rupiah masih akan tetap stabil dengan anggapan bahwa The Fed tidak akan lagi menaikkan suku bunga. Next. Ya, penguatan rupiah memang juga didukung oleh arus modal asing yang masih cukup tinggi ya sepanjang tahun 2023 ini. Ya. Meskipun di bulan Juli itu agak sedikit menurun karena masih adanya kebijakan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed dan beberapa bank sentral negara maju lainnya. Namun memang Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang sebenarnya masih cukup baik dengan inflasi yang terkendali ya. Jadi Indonesia merupakan salah satu tujuan dari gerakan portfolio global ya karena kondisi ekonominya masih cukup baik ya dengan pertumbuhan ekonomi juga sebenarnya masih terjaga dan inflasi yang stabil. External balance juga masih cukup baik dan kondisi fiskal juga masih sangat sehat ya sehingga memang persepsi dari investor sendiri masih sangat positif sepanjang tahun 2023 ini dan juga mungkin akan menopang kinerja market sampai dengan akhir tahun 2023. Next. Jadi kalau kita lihat ya dengan adanya kemungkinan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat ya, kalau kita lihat memang memungkinkan kondisinya saat ini ya dengan fundamental ekonomi Indonesia bahwa terjadi suku bunga dengan level yang sama dengan Amerika Serikat ya, terutama apabila kembali The Fed menaikkan suku bunga di bulan September, maka levelnya itu akan sama di 5,75%. Namun demikian di satu sisi memang ini bisa menimbulkan risiko, tapi mengingat kondisi Indonesia yang masih cukup baik ya dengan inflasi yang terus menurun dan kita perkirakan untuk inflasi di bulan Juli nanti itu bahkan akan lebih rendah dibandingkan dengan di bulan Juni dan setelah bulan September itu kita cukup optimis ya bahwa inflasi di Indonesia itu bisa berada di bawah 3% karena ada faktor dari base year yang tinggi di bulan September tahun 2022 dan memang market saat ini mencari perekonomian ya atau market yang memiliki inflasi yang sangat terkendali di mana Indonesia merupakan salah satu yang paling manageable inflasinya yang paling sukses dalam menurunkan inflasi tanpa harus menaikkan suku bunga secara terlalu agresif. Jadi perkembangan data ini kalau kita lihat sebenarnya memungkinkan ya kita memiliki level suku bunga kebijakan yang sama. Dan kalau kita lihat beberapa negara lain di ASEAN ya seperti Thailand dan Malaysia itu mereka memiliki suku bunga kebijakan yang bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Fed ya sekitar 2-3%. Jadi kuncinya adalah inflasi yang stabil, kemudian external balance yang manageable, prospek yang masih cukup baik dan kondisi politik yang stabil di dalam negeri. Sehingga kita melihat ya bahwa Indonesia masih ke depan prospeknya masih sangat baik di tahun 2023 dan di 2024 mendatang. Dan trade balance memang masih akan relatif lebih rendah ya untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu di 2022. Namun secara fundamental overall ekonomi masih sangat positif. Next. Ya mungkin itu sementara dari saya. Secara umum memang kalau kita lihat volatilitasnya masih akan tetap tinggi. Mungkin dalam jangka pendek rupiah masih bisa menguat dan kondisi ekonomi dan fundamental di dalam negeri itu masih relatif manageable. Mungkin demikian, terima kasih. Kembali ke Mbak Glenda. Selamat pagi.